Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Kece banget. Kece banget. Karena bintang tamunya yang kece ini, seplanet bumi. Makanya kalau kita mengecil-ngecilkan kita, Mas, wah kata tamunya, berarti gue salah datang ke podcast. Nggak kece dong gitu ya kan? Iya, kece lah udah lah. Pada zamannya aja. Pada zamannya Mas Boy, apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah baik sekali. Gila ya geng, ini manajer band Jenderal pertama kali. Kalau pertama kali bener tuh ada Nina sebenarnya pas zaman SMA. Nina itu sekarang ya adik gue juga. Iya. Jadi karena Nina megangnya skupnya sekolahan doang kan. Sekolahan. Ketika kita mau bergerak maju udah nggak bisa dibendung lagi, ngampun juga dia Mas. Asli. Nggak kuat Mas kalau gua harus maju lagi ke jenjang yang selanjutnya. Bendera putih dia langsung. Jadi Mas Boy dibantu sama Mas Boy. Jenderal yang nganterin Jenderal ke sampai dari BUM ya dulu Mas ya. Dari BUM Festival Band Pelajar tingkat sekolah itu kalau nggak salah sampai provinsi, akhirnya ke nasional. 3 kali lomba lah. 3 kali lomba. Kalau dulu itu ada festival BUM Band Pelajar yang skalanya nasional tuh. Yang di Lampungnya, chapter Lampungnya waktu itu Mas Boy nih penggagasnya. Ya, sama Konimax dulu ya, PT Konimax teman. Iya, sama BUM Permen BUM. Iya, Permen BUM, Permen Min yang BUM itu. Nah, itu dia bikin festival skalanya nasional, cuman di audisi dulu di daerah masing-masing. Iya, betul. Ada 3 daerah kalau nggak salah waktu itu. Ada Metro juga, ada Kalianda juga kalau nggak salah. Oh gitu ya Mas ya? Ya pokoknya untuk Lampung itu full semuanya. Dari beberapa daerah masuk ke provinsi, provinsi baru ke regional, regional baru terakhir nasional kan di Jogja. Benar. Nah itu yang kita pertama kali ketemu Ariel masih zaman Peter Pan. Iya. Ya. Si Rejanya minjem stand drumnya. Nah Ringga. Ya begitulah kira-kira. Itu juga kecebur nggak? Nah ini seru nih. Kecebur gue. Tuh gimana? Nggak sengaja karena temen bini gue itu kemudian IO di Jogja waktu itu. Oh temennya Mbak Aci itu iya, ya? gue juga lupa lah. Namanya juga lupa gue. Prosan sama itu waktu itu dengan Jeronimo kalau nggak salah nama itunya ya. Nama radionya. Jogja iya Jeronimo. Kalau labelnya ProSound. Jeronimo itu punya IO-nya. Oh. Nah, IO-nya bikin acara itu. Dulu si Bang Dalin tuh, Teguh Dalin tuh. Nah, kontak kan, akhirnya kontak. Ada yang mau pegang nggak? Gue juga nggak sengaja awalnya. Itulah pertama kali gue jadi IO sekaligus nasional. Gue sampai bingung-bingung juga sih. Ini kerjaan gimana gitu. Ya tapi ya udahlah, mau naik aja lah bahasa zaman dulu, modal nekat. Berangkat aja gue. Ya alhamdulillah, iya modal nekat. Alhamdulillah. Jalan akhirnya kita sampai Jogja. Iya masuk. Ya nggak sengaja juga semuanya. Akhirnya gue juga terjun lagi ke akhirnya IO lagi kan. IO. Ya akhirnya gue juga manajerin band akhirnya sekalian karena di situ. Nah awalnya manajer band juga itu ternyata karena Jenderal kan nggak ada manajer yang bisa berangkat saat itu. Iya betul. Akhirnya gue putusin ya udah gue yang berangkat jadi manajer. Itu juga nggak sengaja jadi manajer. Iya, akhirnya gue belajar dari manajer dari nol. Iya. Apa sih fungsinya manajer band itu seperti apa? Gue juga nggak ngerti awalnya. Tapi gue pelajarin, baru tahu fungsinya manajer band tuh banyak sih. Yang paling berat tuh menurut gue cuma satu. Gue mesti ngurusin segitu banyaknya karakter orang band yang baru dengan karakternya yang masing-masing dan masih bocah. Sadis gue ngurusin anak SMA yang ada kelas 2, adanya kelas 3. Oh iya. Nggak gabung kan saat itu kan? Ringga kelas 1 loh. Ringga kelas 1 malah. Ringga kelas 1 malah kan. Gua kelas 2, Indra kelas 3, Ringga kelas 1. Nah itu kan gue ngeblendinnya susah banget. Dan itu band, gue tahu band itu masih awal ya kalau nggak salah. Nggak ya Ringga juga masuk ya kalau nggak salah. Iya baru-baru masuk. Karena mau festival itulah kali ya. Sebelumnya udah. Ya bener-bener gue kecebur. Jadi akhirnya gue belajar. Oh gini fungsinya band.
ya yang paling dicatat tuh emang gue paling berat ngurusin karakter lorang itu. Hmm. Lu pada tuh pada, ya gue tahu Ringga gimana, sampai sekarang juga gue paham Ringga, sampai sekarang masih sama gue juga ya kayak gitu. Ringga orangnya juga lucu gitu. Belum lagi Indra yang gimana saat itu kan, Angga yang kerasnya juga gimana, Bayu. belum Bayu yang agak sedikit gue bilang Bayu tetap angong walaupun Bayu paling kalem dia. Deska yang patron dan patronnya juga gila kan, banyak benar. Artinya dengan idealisnya masing-masing, saat itu gue harus belajar. Bocah-bocah idealis. Waduh. Tapi gue salut dengan posisi itu. Ternyata apa yang gue mungkin gue bukan peletak pondasi pertama sih, tapi gue yang memberi warna untuk band Jenderal sendiri sampai sebesar ini. Walaupun sekarang juga ya kalau nama tetap ada, orangnya juga masih ada, tinggal ya pada mencar-mencar lah kira-kira gitu. Dan kita kan tetap berhubungan kan. Sampai sekarang. Jenderal itu apa namanya? Apa ya? Perjalanan lu Mas jadi manajer band Jenderal itu emang membekas banget di kita itu, karena ilmunya juga banyak yang diserap. Salah satunya adalah lu itu ngebuat Jenderal itu keluar dari zona anak sekolah. Iya. Itu tuh. Betul. Itu keberhasilan lu tuh yang ada terus di benak kami itu. Lu keluar dari zona sekolahan, lu membuat band ini setelah, ya artinya kan waktu itu yang baru lulus tuh Indra. Iya, Gue masih kelas 3 SMA. Betul. Indra yang paling sama Deska. Sama Deska itu baru lulus. Nah, walaupun kita anak SMA tapi rasa-rasa anak kuliahan gitu kan. Rasa-rasanya gitu ya, rasa-rasanya itu kayak udah band ini kayak udah lama, udah eksis gitu kan. Mereka udah nggak taunya pas ditanya-tanya masih sekolah, masih SMA. Betul. Nah itu image band Jenderal walaupun bocah, lu berhasil ngeluarin stigma orang dari band sekolah ke band umum lah gitu. Walaupun anak sekolah tapi ini band umum, mereka punya karya sendiri, ya kan? Betul. Nah belum lagi lu nambahin apa namanya? Lu cariin panggung Jenderal itu di luar-luar tuh, main di radio lah, main di itu gimana sih Mas ceritanya Mas? Panggung pertama kita di radio itu OS ya kalau nggak salah. OS itu ya karena gue juga deket beberapa orang di OS juga, ada circle gue lama juga. Jadi dengan mudah sih gue masukin band saat itu Jenderal dengan mudah, dan saat itu Jenderal setiap minggu, setiap bulan pasti keluar. Artinya pasti ada show-nya terus atau ada panggung terus. Bagaimana caranya? Nah ini kita bicara fungsi nih. Nah artinya gini, yang pattern pertama ini berarti kita ngomongin network ya. Iya betul. Pertama kali itu yang namanya network dong. Jaringannya banget lah, bener itu. Manajer band itu harus punya network. Betul. Kalau gue denger kayak cerita kemarin ada podcast ya temen gue juga aja kayak itu ya, yang gondrong gimbal itu. Lu ada masalah apa sih sama Goceng? Gak ada masalah. Cuman kayaknya kalau kan nggak boleh sebut nama ya. Sebut merek kan. Sorry Ceng, gantian. Dia nggak kenal aja kan. Dia nggak kenal gue. Lu tahu kan ekspresi gue yang ngingetin dia. Goceng lo bang. Goceng yang di studio Mas Boy lo bang. Yang di studio Peca dulu. Aduh. Yang mana sih kata dia kan? Yang studio Peca itu Mas Dani. Kalau Dani gue kenal kata dia. Oh, Anda ini sekarang mancing. Dia mancing gue keluar sarang ya. Gue keluar sarang Ceng. Gue ketemu sama Angga Ceng sekarang. Walaupun gue sebenarnya nggak bagus juga kayak kita sebut merek kan, Goceng. Karena setahu gue Goceng dulu mainnya basket sih, nggak jadi gimbal gini. Oh iya, karena dia jangkung kan pasti main basket. Goceng. Oke. Jadi digoceng dulu deh. Digoceng. Ada masalah apa sih? Nggak ada masalah. Karena memang dia nggak nyebut merek, gue juga nggak nyebut merek. Sorry, bener Ceng. Sorry, gue nggak ada apa-apa kok. Gak ada ya, kita lama nggak ketemu aja. Jadi kayaknya agak lupa aja kita berdua. Oke. Jadi skip lah. Network jaringan. Memang sebelumnya gue bentuk jaringan itu dari seni, memang dari awal. Nah, kembali lagi seperti Billy ngomong, kita memang benar-benar anak sanggar, betul. Karena gue terbentuk
anak panggungnya di situ. Raden Intan waktu Raden itu. Intan, Billy junior gua. Mm-mm. Kalau junior dulu kemarin gue dengar dia cerita dia itu masuk dengan susah payah, gue juga belajar dengan susah payah. Mami Berti Mami yang masukin Berti. dia tuh Jacqueline. Jacqueline, kalau gue masuk sebelum mereka, bahkan gue SMP kelas 2 saat itu. Oh. Sahabat SMP kelas 2, gue SMP kelas 1 juga kejebur. Karena ada porseni tingkat sekolah. Tiba-tiba gue dipilih suruh jadi penari, kan gue bingung. Kecilnya karate, tiba-tiba gedenya nari. jadi Berarti lu nari juga dong. kalau Billy pernah ngomong banci, gue juga dikit. Ya Tuhanku. Jadi kita tuh terbentuk dari situ awalnya. Jadi sama mami itu emang kita diajarin untuk panggung, benar-benar diajarin untuk panggung. Terus gue karena sanat itu seni adalah memang banyak di tari, musik, bagian dari seni. Kita memang teater juga, kita juga berkolaborasi. Betul. Banyak itu banyak berkolaborasi semuanya. Akhirnya gue punya jaringan. Dan gue memang pada dasarnya memang ya senang berkawan aja sama siapa aja, berteman sama siapa aja. Nah jaringan itu memang penting dari awal kalau untuk seorang manajer. Apalagi manajer, apapun manajer, semua rata-rata butuh pergaulan, butuh network. Nah, dari situlah gue bisa dapetin, kenapa gue dengan mudah untuk dapetin panggungnya Jenderal saat itu. Ya, kalau Billy juga salah satu yang pernah ngebantu gue di mana-mana juga gitu kan. Termasuk gue juga punya usaha, Billy juga supporting juga buat gue karena gue pernah jadi coachnya. Jujur gue emang coachnya si Billy dulu. Yang sempat nyapak Billy itu lah. Kena tendang. Kena tendang. Kalau gue bilang kan kalau kita di Lampung mah bukan nendang bang, nyepak. Kena sepak. Sepak. Oke, jadi jaringan memang sangat penting untuk manajer band itu sangat-sangat penting. Dan gue bisa buktiin ketika gue pegang band saat itu Jenderal, gue bisa dengan mudah untuk dapetin. Dan yang kedua adalah nekat. Lu kagak kenal gak masalah. Tapi kalau lu gak mau kenal ya itu yang masalah. Iya. Itu yang kalau masalah. Kalau nggak kenal kenalan. Dari situ lalu dapetin dapetin panggung. Urusan mau besar kecilnya panggung. Saat itu gue ngedirect pokoknya Jenderal setiap minggu atau setiap bulan minimal 2-3 panggung lah. Bahkan kan kita pernah dalam satu minggu pernah 2-3 kali main gitu dulu kan. Pindah-pindah. Ya saat itu siapa sih yang gak kena Jenderal main di, kalau sekarang namanya pensi ya. Iya. Nah pensi kita juga main. Semua pensi babat ya kan. Yang sekolah mana yang belum gila-gila kan gitu. Itu hajar-hajar aja. Nah itu yang gue bilang ketika sudah punya jaringan, bahkan jaringan-jaringan itu sampai sekarang gue juga masih bisa masih bisa dengan mudah lagi ngobrol gitu kan. Kalau memang lu nggak punya jaringan, ya udah wassalam deh. Itu soal jaringan. Intinya lu harus berani untuk masuk kemanapun. Itu dulu yang susah banget, tempat atau memang venue atau memang acara yang untuk kita main ya. Iya. Sekarang lu mau main di mana banyak. Nah, gue mau ngomongin sejarah, salah satu sejarah lagi nih. Nanti someday gue pengen undang tuh Mas Uki. Oh iya betul, Mas Uki itu yang bikin kan? betul. Karena gini Mas, di era dulu itu Lampung itu satu-satunya tempat manggung adalah festival band sama pagelaran musik di pasar seni. Ya lu mau terkenal lu harus menang festival. Iya dulu ya kan. Beda. Artinya karena nggak ada tempat panggung. Ya nggak punya. Ada pun hotel tapi dia kan kelasnya eksklusif piano yang gitu-gitu. Balenso waktu itu. Ya Balenso kan nggak masuk itu. Ya itu kelasnya miras ya. Sekarang miras semua sih. Iya maksud gua kan dulu itu saking tabu kita minum teh botol aja gemeteran, kita beli teh botol yang misalkan kemahalan, misalkan gitu kan anak bocah. Iya betul. Apalagi kesana kan kelasnya udah beda Mas, kayak langit dan bumi gitu. Nah jadi lu bisa kenal sama Mas Uki terus Jenderal bisa manggung di sana, lumayan susah lu manggung di Gerstu dulu Mas. Nah itu juga nekat. Lu nggak kenal awalnya? Nggak kenal. Karena gue masuk, gue coba, gue tawarin sama gue kalau tuh sama si Grandong tuh Daus. Gue sama Daus, nekat aja berdua. Banget tuh asisten lu. Ya gue cuek aja, bodo amat lah. Tapi ya alhamdulillah, gue punya band nih, gue begini, gue bla 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 ngomong. Yaudah kita coba. Sekali dia kaget kan, 2 kali. Akhirnya kita kayak yang tuan rumah di sana kan akhirnya kan selalu panggil, sama yang kerennya Mas Uki itu budget kita ditambahin terus Mas.
Ya itu yang gue heran juga. Iya. Kenapa dia mau nambahin lagi. Ya terus gue juga akhirnya gue juga dapat event kecil-kecil dari Mas Uki. Kayak beberapa tuh pernah juga ngadain festival untuk nonton slang segala macam. Iya. Gue juga jadi dapat event itu kan. Nah itulah awalnya kenapa General bisa naik. Dan gue juga kenapa awalnya gue juga jadi IO. Akhirnya gue loncat jadi manajer. Karena buat gue IO, waduh kerjanya gila. Ya lu juga tahu kan. Iya. Tarik napas gue berhadapan dengan sesuatu yang harus berubah dinamikanya terlalu tinggi dan gue harus nggak bisa ngatur waktu kan. Dan saat itu kan gue udah mulai kerja kan. Iya, nah lu itu mulai limbungnya waktu pas lu diterima jadi PNS. Iya betul. Gue harus pilihan. Gue tuh ada 3, punya usaha, gue punya IO, gue punya ini juga, gue PNS juga. Nah gue bingung bagi waktu. Akhirnya ya mungkin saat itu yang gue mungkin jadi, gue ambil pilihan saat itu mungkin gue kerja kan. Usaha juga gue lepas, band juga lu juga sama Raji. Ya udahlah gue. Tapi lucu juga tuh kenapa kayak gitu juga, ditarik lagi gue sama Flat. Nah iya, lu udah kayak garisan tangan lu itu kayaknya udah. Karena gini Mas, nah ini maksud gua. Kita ngobrol hari ini. Jadi satu, mungkin aja jodoh juga ya kan. Yang kedua gini Mas, berarti minimalis sekali sampai detik ini manajer band itu nongol di permukaan. Artinya gitu. Jadi betul. Pilihannya cuman Mas Boy. Saat itu mungkin nggak ada network nih, teman-teman kan ya zaman dulu kan miskin network nih, fakir network. Betul. Nggak kayak sekarang kan mudah, dulu juga browsing cari ya. Iya kan, kalau sekarang mungkin kan ya itu browsing cari atau kita hunting Instagram. Oh iya, siapa? betul. Ini ada orang yang suka ngurusin ini nih ya. Udah ini aja nih. Ya udah ini aja nih. Dulu kan orang taunya rumor. Siapa? Mas Boy itu tangan dinginnya di situ tuh ya kan, Mas mungkin Boy. saat itu. Iya dong, ya kan satu-satunya band paling populer Jenderal. Manajernya siapa? Mas Boy, kan Mas Boy dicari-cari band-band nih. Tapi memang dengan pada saat itu, Jenderal itu memang orangnya band yang paling full. Artinya powerfulnya juga punya kru sendiri. Iya, nah penerapan itu. Punya manajer sendiri, punya manajer state manager sendiri. Latihan punya jadwal sendiri, bahkan PCA kan saat itu kita yang kuasain kan. Iyalah. Sampai malam kita main. Karena punya adek lu. Ya, kira-kira gitu. Studio itu punya adek lu. Dan gue juga tinggal di situ lagi. Iya, ya. makanya udah cocok. Jadi dengan mudah kita untuk aksesnya apapun udah di situ karena juga dekat sekolah juga. Iya, dekat banget, tinggal ngesot. Ya saat itulah memang gue pikir dan memang saat itu boomingnya band saat itu, apalagi indie kan. Nah itu mudah banget untuk ngedirect itu. Kalau sekarang itu gue malah bingung. Blank banget. Karena udah berubah. Berubah banget. Apa sih ya? Platformnya juga banyak banget. Berarti lu sepakat sama statementnya Goceng, apa namanya, perlu di Lampung tuh perlu organisasi manajer band gitu. Sorry, kalau gengsi banget gitu sih buat sepakat Mas. Gue sih sepakat, tapi sorry Cek, kalau gue bukan nggak sepakat kalau gue. Karena untuk nyatuin pemikiran tuh nggak mudah. Iya. Modelnya gue yang jadi manajer, gue ngeblend banget. Ada yang manajer yang nggak ngeblend. Iya. Kalau posisi gue jadi manajer saat itu, atau model tipikal gue blend banget. Gue harus tahu siapa bandnya, gue tahu karakter anak-anaknya, gue mesti tahu. Lu pakai hati banget. Iya, mau nggak mau dong. Gimana gue nggak pakai hati, lu tidur aja tempat gue. Iya. Kan gitu kan kira-kira kan. Sampai lu tidur tempat gue. Kita naik mobil Fiat, Fiat Bajal itu kan. Itu kalau ada roket nuklir dari nggak tembus ya. Dari mana? Dari apa namanya, Rusia itu kita santai Mas. Apa tuh? Mercon santak. Baja itu Mas. Iya, Mirafiori tahun berapa terlupa juga gue. Jadi kalau gue memang agak sedikit ada yang ya oke lah, kita bicara masalah itu. Tapi kadang-kadang juga kok yang nggak bisa satu visi yang menjadi masalah. Gitu kan. Yang jadi satu visi satu misi jadi ada masalah. Yang polanya penerapannya langsung to the point bisnis. Core bisnis kan. Akhirnya dia passion
ketidakpedulian dia terhadap artis yang dia urus itu ada juga gitu kan. Jadi gue lebih ke sini aja deh, gue lebih ke sini gitu kan. Kalau nggak ada cheese gue nggak jalan deh. Iya kan gitu. gitu. Karena gue setuju sama Goceng ketika dia cocok dengan satu band, dia mau urus. Ya dia cuma satu band. Iya satu band dia mau urus. Nah kalau menurut gue juga begitu modelnya. Band itu gue nggak mau semua terima band gitu kan. Karena pernah juga begitu. Gue harus tahu karakter lu, marketable lu. Iya. Dan dinamikanya gue mesti tahu anak-anak seperti apa. Kalau gue nggak tahu itu semua, pasarnya gue nggak tahu. Gimana lu mau jualan? Gimana gue mau jual? Iya benar. Bahkan kan Jenderal ini pernah bikin acak-acak. Iya kan? Iya, Tapi itu sebenarnya saat itu pengkayaan buat kalian semua, bukan buat gue. Ketika gue lu lagu India, lu gue suguhin. Pokoknya gimana cara lu harus bisa. Iya, kita nggak ada masalah. Itali, Spanyol, apalah lu cekokin itu. Tapi satu sisi positifnya adalah wawasan kita jadi nambah. Itu yang gue bilang, wawasan dinamikanya semakin luas. Jadi dengan posisi yang lu ikut gue, karena gue bukan pengen ngeracunin lu jadi berubah aliran. Pada intinya tetap lagi kebalik, band yang lu mau seperti apa lu bikin juga kan. Cuman ketika gue harus jual lu, yang pertama kali yang buat gue itu jadi setting goal gue adalah Jenderal itu bisa membuming di Lampung namanya. Iya. Itu aja gue pertama itu kali. Itu dulu goalnya. Iya, setting gue cuma bagaimana nih anak-anak ini bisa naik semua. Dan gue bisa buktiin dalam waktu sekitar 2 tahun udah pada naik semua. Dan berhasil itu. Nah, alhamdulillah berhasil. Nah itu yang maksud gue. Setting goal gue itu dulu deh. Nanti mau jadi band ini mau jadi apa terserah. Kita kolaborasi macam-macam tuh. Dulu tuh kalau nggak salah ada Tian, ada Ina, ada Krisna, ada siapa sih tuh yang anaknya Om Fendi? Vita. Oh jadi perebutan si gadis itu. Gue coba untuk review aja sih. Perebutan Deska, ya kan? Des maaf. Wanita itu ya anaknya Om Pendi itu apa? Vita itu cantik, ya kan? Semok, itu siapa? Nyanyinya bagus, famous. Sedap. Tuh cowok-cowok mana yang nggak? Sebenarnya gue nggak manfaatin Vitanya, gue manfaatin Om Pendi. Beneran. Dengan gue punya linknya Om Pendi, gue dengan mudah dong. Dulu kan Ruli kan masih. Oh kita dulu malah rekaman sama Om Pendi kan ya. Itu sebenarnya gue manfaatin itu sebenarnya. Bikin demo ya. Sengaja karena kita sudah dekat sama orang kan, kita mau ngapain juga mudah dan kita ngerasa kayak di rumah sendiri kan. Dan kita dulu saking mau deketin Om Pendi dulu Mas, lu inget nggak? Lu akhirnya apa bayar member latihan di kita. Iya. Yang masih di daerah Teluk Kangkung ya kalau nggak salah. Iya, lu bayar member latihan. Ntar minggu depan latihannya di Vita. Gue bilang jauh amat Mas. Tapi kalau nggak gitu kita nggak deket. Iya. Nah itu yang gue bilang, ngebangun jaringan. Kembali lagi ke network tadi. Ya seperti itu. Akhirnya kita harus keluar uang juga. Bukan berjuang itu bukan juga berarti berjuang dengan murni. Berjuang kalau nggak ada uang bunyinya apa? Iya. Birds kan. Birds kan. Kalau ada uang jadi berjuang kan. Artinya uang bukan segalanya, tapi minimal ada biaya yang harus kita keluarkan. Iya, ada cost. Ada costnya yang harus kita keluarkan. Nah itu yang membedakan. Dan ini ya geng, saat sekarang kita di band dulu, anak-anak Jenderal itu dulu. Untuk persoalan pengelolaan keuangan yang dikelola Mas Boy, kita tuh percaya banget. Satu, ya kan, tanemin kepercayaan. Yang kedua, Mas Boy juga report ke kita tuh jelas banget. Gitu, nih gue keluar udah ini. Dan ada catatannya gitu. Dan ini yang transparansi ini nih Mas ya kan, yang harusnya ada di band. Nah, jangan sampai teman-teman, buat teman-teman yang lagi belajar soal ini itu nggak enakan misalkan betul, ya kan, betul, ada yang nggak enakan betul. misal nih ya, gua sama Mas Boy ini lumayan berapa tahun kita 9 ya, gua sama lu enggak dong, dari tahun 2002 enggak, gua sama lu jaraknya berapa tahun nih, gua 85, lu aduh malu gue 12 tahun kan. 12 tahun kan? Iya kan? Iya. Nah gue sama Mas Ben 12 tahun. Tapi kayak apa ya, kalau gue tetap menghargai Mas Boy gitu. Tapi untuk persoalan band kita tanya itu detail gitu kan, tanya. Dan Mas Boy juga ini jangan segan, jangan sungkan soal ini gitu. Nah ini yang ngebuat band bubar tuh kayak gitu tuh Mas. Karena apa nggak enakan gitu kan. Oh nanti dia tua. Aduh nggak enak gua. Ya, betul. Nah jangan juga kayak gitu. Ada juga mungkin kayak misalnya tadi gue juga pernah dengar yang kemarin di podcast yang kemarin bukan sekedar pendamping yang namanya si
manajer ini. Kalau manajer cuma pendamping, kalau numpang beken aja dengan grupnya ya percuma. Iya. Nah kan banyak kan yang begitu Ada sekarang. Ya, rame yang kayak gini nih. Kayak Yang kayak gini nih rame nih sekarang nih. Bangke banget emang. Udah juga yang dapat duit lagi. Iya, ya karena kan tanda tangan dia. Kesannya dia yang cari job, dia ngomong mencari. Wah, emang mau kena tampar pakai tangan kiri, ya kan? Udahnya bocah lagi. Nah, itu kan mereka kan harus tahu juga. Nah, zaman kita dulu sih ya, ini zaman dulu. Itu gua sampai direct yang namanya maaf ngomong, bajunya Angga, bajunya Deska, bajunya Indra, bajunya Ringga, bajunya si Bayu. Itu harus gua yang urus. Iya, cocoknya pakai baju apa mereka ini. Sampai gua harus pinjem sana, pinjem sini. Ya sorry ini sih karena memang ini bongkar bahwa itu pekerjaan dari salah satunya manajer tuh ya salah satunya itu. Kalau kita kan belum punya apa ya dulu tuh kalau itu di ini orang dikasih di branding orang kita kan belum semuanya seperti itu gitu kan. Mau nggak mau kita harus cari ada dana yang harus dikeluarkan dari apa ini yang kita ngomongnya hasilkan. manajer band solid independen ya yang berangkatnya dari bawah ya dari awal bukan Asli, dari dari awal yang banget. dari awal. Kita nggak bilang ini manajer band dalam skala label ya. Betul. Kalau dalam skala label tuh manajer band itu, geng, itu membawahi banyak artis. Betul. Gitu. Ini hanya satu artis. Nah gitu, dan dia bicaranya memang sudah bisnis perintahnya. Betul. Karena untuk ke bawah lagi dia mau ngutus manajer yang lain lagi, personal manager, road manager, state manager gitu. Artinya lebih kalau di label itu lebih sistematis. Nah, ini kita bicara kita sebagai band independen nih. Dia paling bawah. Ya kan? Paling bawah. Band independen yang memang semuanya serba ngurus sendiri gitu. Memang porsi manajer band ini lebih ya udah kayak label jadi mau manage. Jadi manajer band dia selain memanage nih kalau kita jalan independen, dia itu sampai ke jadi bapaknya kita lah istilahnya kan. Ini pakai baju ini gitu. Betul. Sampai lu jual tuh anak-anak. Iya. Itu jual mau gimana band ini laku, bagaimana caranya. Intinya gue maunya lu laku, mau musiknya seperti apa pokoknya ikut dulu deh, mau top 40 dah, mau dangdut sampai India tah, Spanyolan, pokoknya harus jalan. Karena apa? Band harus jalan tujuannya bukan hanya untuk mereka dapat uang, tapi emang namanya ya minimal naik dulu. Branding namanya harus naik dulu. Itu yang dikejar dari awal. Nah, yang sekarang menurut gua mereka cuman ya udah, gua sih ngeliat nih karena emang ada case di deket dengan gua sendiri. Itu mereka manajer juga nggak ada begitu terlalu kuat fungsinya. Iya. Hanya sebatas teman ngumpul. Nah, itu. Teman ngumpul itu. Ya lu bukan manajer ya kan. Ya gue sempat lihat itu. Jadi gue yang namanya sampai bentuk karakter Angga nih kata gue. Angga kayak mana susah, seperti apa susahnya Angga gue tahu banget dulu, dari awal. Gimana dulu? Aduh mulut gue. Manggung gue nggak gerak-gerak. Lu tahu kalau gue bilang sampai Angga, weh kaki lu dipaku di bumi lu ya. Gitu. Coba lu gue ini sampai gue nunjukin karena ya alhamdulillah gue anak panggung, jadi gue juga agak sedikit paham dengan panggung. Sampai gue blocking panggungnya sampai kita bilang Angga nggak bergerak, gue sampai ngata-ngatain nggak keruan-keruan. Ya kalau bisa, ya kalau bahasa kotor memang keluar semua saat itu. Tapi bukan berarti gue juga benci sama Angga saat itu. Tapi kalau nggak gitu, apa nggak? Lu lihat Angga yang sekarang boleh deh. Gimana di atas panggung, tapi gue tahu Angga yang lama, Angga yang nggak bisa bergerak gue tahu. Nah itu gue ngebentuk karakter Angga seperti itu. Bayu yang diem aja seperti apa juga. Yang paling susah jujur gue Angga. Walah paling susah banget untuk blocking ya, untuk blocking panggung. Untuk geraknya nggak bisa banget. Karena kalau Bayu pendiam tapi di panggung dia atraktif. Iya atraktif. Kalau gue di luar rame, di panggung gue diem. Itu gue udah ngata-ngatain gak keruan-keruan. Nah itu yang fungsinya manajer juga ngebentuk karakter. Bukan ngebentuk karakternya, membentuk karakter seseorang. Ketika seseorang terbentuk karakternya, itu karakternya dia. Cara mainnya dia gue tidak akan pernah rubah. Tapi karakter dia di panggung gue harus bantu bentuk. Betul mas. Gak mungkin kan kalau gue mau ngebentuk, gue jadi lu seperti apa, gue gak mau saat itu. Dulu di Jenderal itu guys, yang paling pendiam kalau di panggung, yang blocking panggungnya kurang lah, artinya gitu. Terus yang susah buat atraktif di panggung itu gua. Asli itu gua. Betul. Sisanya mah waduh nggak keruan-keruan. Itu petakilan semuanya. Deska memang Deska dari dulu parah. Gitu. Ringga udah di drum petakilan, orangnya juga ya kan. Ya emang petakilan aslinya. Tapi emang Angga itu cuma berbeda. Di luar dia
ngoceh, segala macam, ngomongin band lu udah kayak apa. Tapi giliran di atas, kok lu beda banget. Gue jadi kesel. Kadang-kadang kesel banget sama Angga. Karena begitu mau manggung, kita harus bikin Angga jadi Bergerak. Itu ada satu band juga setelah Jenderal, itu ada satu juga gitaris yang seperti lo. Gue bilang kok sama banget nih sana sama Siapa sih? Jimmy. Oh, Jimmy. Wih, itu persis banget itu kayak lo. Waduh, udah kata-katain gak keruan-keruan. Tapi alhamdulillah berubah juga. Akhirnya punya karakter sendiri walaupun sekarang dia sudah gak banyak main kan. Tapi dia juga berubah. Lo tau gak perubahan gue itu satu ya karena motivasi Iya. kan. Yang kedua sebenarnya karena faktor ini Mas. Dulu tuh gue justru yang gue tuh ngobrol sama teman papanya Indra gitu. Jadi kan kalau lu kan apa, ayo nggak gitu kan motivasi gitu. Dulu gue mulai bergerak tuh gara-gara gini, musisi itu kebanyakan apa dimainkan sama musik. Jadi kalian tuh terlalu fokus ngulik, dia bilang kan. Iya. Padahal kalian sadar nggak kalau kalian ini yang memainkan musik itu gitu. Itu gue langsung nancep itu langsung kena tuh Mas sama gue Oh iya juga ya, gue jadi paham nih kesalahan gue selama ini adalah karena gue takut salah, karena gue mikirin teknik lu aja. Iya, jadi gue gitu mikirin chord, mikirin main gue bener, mikirin lagu ini apa perfect, mikirin lagu ini. Akhirnya gue nggak menikmati sebenarnya dulu itu Mas. Kalau lu ngulik nih, lu nyuruh gue ngulik 10 lagu, 40 lagu gitu. Gue kulik, tapi gue hafalin, gue takut salah. Karena PR lu banyak banget. Karena PR-nya banyak. Iya. Jadi itu tuh faktornya. Jadi setelah omongan dari papanya Indra itu, teman papanya Indra, akhirnya gue belajar menikmati lagu. Nah itu yang gue pelajarin. Akhirnya gue merubah metode gue Mas. Metode pertama gue nggak ngulik lagu, tapi gue dengerin lagu itu. Gue dengerin terus lagu itu. Iya. Sampai gue benar-benar ketemu sukanya. Asik lah udah ketemu. Iya udah ketemu sukanya tuh ya. Akhirnya tuh tangan bergerak sendiri. Nah dari situlah gue mulai bergerak tuh Mas di panggung. Iya. Sampai akhirnya gue tuh udah gak mikirin main gue lagi, karena udah kayak auto gitu, auto gerak. Karena waktu itu inget banget gue, kita mau berangkat ke Jogja, dan gue harus ngerubah karakter semua. Bener-bener gue ngerubah karakter semua sama Adi kan, Adi ompong, karena udah gak ompong sih. Yang paling susah sih gue ngerubahnya. Ya asli gue, karena ya gimana ya, gue masih layangan sama nasional loh. Iya. Oh iya. Begini, gue punya kenang-kenangan merchandise lama yang mungkin dia juga sudah nggak punya. Gue juga nemuin ketika gue bongkar-bongkar lemari, gue nemuin. Nah, waduh, baju final. ini baju finalnya Bung Festival Band Pelajar. Ini tahun ini grand final Bung Festival Band Pelajar 2002. Coba kalau berani grand final. Di belakangnya 18-19 tahun dong. Iya, di belakangnya ada Jenderal Sumunsa yang paling pertama, Lampung. Iya. Dan ini emang gue sengaja bawa, gue cari-cari nggak cari sih sebenarnya. Pas gue kulik-kulik di kamar, kok ada ini. Gue bilang ke bini gue, ini gue bawa aja ya. Kenapa? Kebenaran gue si Angga mau ini buat Angga. Jadi materi podcast ini. Memorabilia dia. Karena gue sudah, ya namanya juga nggak adanya Jenderal. Ini gue serahin buat Angga. Oke, thank you loh Mas. Ya Allah, alhamdulillah, gila. Malah gue yang dikasih souvenir. Tapi ini nih ya, ini finalis dulu nih. Ini band-band papan atas anak sekolahan zaman dulu, zaman tahun 2002. Sorry. Ini nih hebat banget nih di Lampung ngomongnya. Giliran masuk ke final, mengkuyut. Lo tahu nggak lo kalau yang namanya hebat dulu di kampung masuk ke final, itu pada nggak ada yang berani ngomong di seluruh Indonesia Mas. Waduh. Bintang tamunya Ariel dulu. Bintang tamunya Peter Pan masih baru-baru dia ngeluarin indie dia. Dia bintang apa sih? Bukan bintang di surga. Bukan. Apa sih? Mungkinkah? Ya itu lagu itu pertama baru itu. Nah itu yang baru kompilasi di Bandung dulu. Itu bener-bener yang namanya mereka jagoan di Lampung ketika masuk ke final itu langsung semuanya udah kayak apa ya? Kerupuk kulit kena kuah kali ya. Langsung ngingetin teman-teman yang lain nih. Jadi label yang kerjasama waktu itu Pro Sound. Websitenya adalah www.boomfestival.com. Nah, kalian bisa search di situ buat cari sejarah. Terus peserta finalnya Jenderal Sumunsa Lampung, Spaghetti dari Denpasar, Gryffindor Samarinda, Crash Band Palangkaraya, Demon Star Klaten, Carousel Jogja, terus itu For Ariasi Bandung, Odisha
Bandung, Skyliner, Kediri, Softband dari Malang, dan ini semuanya recording di sebuah album kompilasi. Dan apa kabar kalian semuanya, geng? Iya. Coba kan entah kemana. Kalian masih ngeband nggak sih? Tapi itu benar-benar kok itu yang merubah karakternya Jenderal sendiri ketika habis final. Indra yang berubah, Angga yang berubah. Mereka semuanya pada melek dan matanya terbuka lebar bahwa oh ternyata band di luar tuh seperti ini, band di daerah lain tuh seperti ini, dan mereka yang atraktif banget itu seperti apa. Kita lihat sampai kita sendiri ternganga-nganga gila nih. Iya, Tapi di situ juga jadi motivasi Jenderal saat Iya. itu untuk berubah. Termasuk lu kan banyak berubah setelah Iya, itu. studi banding itu. Wah asli itu bukan studi banding banget itu mah. Dan kita walaupun kita nggak dapat kita itu ya. Kita nggak juara, tapi kita dapat 2 nominasi, Mas. Apa itu ya waktu itu? Ya? Aransemen musik terbaik sama lagu terbaik. Ada ya? dua. Indra yang pakai baju jubah panjang. Kita tuh masuk di nggak juara, tapi kita di peringkat keempat waktu itu. Iya. Peringkat keempat. Ya karena nggak ada yang bawain lagu ke model kayak gitu, saat itu. Kita kan kalau nggak salah milih lagu itu mikir banyak untuk Gila, ngerubah itu kan. dan kita tuh lihat ya, Mas ya. Kita tuh bocah SMA dan semuanya kelasnya itu ngeri ya. Wah ngeri Kelasnya banget. ya bener-bener apa ya, genre musik beda. Oh, Terus jauh itu banget. mainnya udah kayak Ya kayak pemusik udah senior banget. padahal bocah semua itu. Ya kita tuh akhirnya yang wah ya terkagum-kagum melihat orang-orang segitu banyak. Itulah akhirnya jadi motivasi kita semua saat itu. Dan kita udah niat kita berubah. Banyak pelajaran ketika itu. Jenderal yang awalnya nggak jadi apa-apa sampai gua sekarang ngelihat mantannya keyboardisnya Jenderal aja udah seperti apa sekarang. Gak buat gue bener-bener ngelihat Bayu di manalah dirimu sudah tidak pernah bertemu. Nanti sih kata Indra ada rencana buat bareng nanti, kan Indra mau bawa keluarganya sekalian ngajakin Bayu ke sini biar maksudnya ngobrol di podcast ini gitu, Mas. Kangen gue sama anak itu udah lama nggak ketemu dan seperti apakah sekarang cuma bisa ngelihat di Enggak, ini lo kalau aja. Indra, kenapa Indra itu sangat-sangat tertarik dengan ngebangun podcast ini, Mas? Indra kan religius banget. Iya. Jadi dia bilang, gua senang diundang nggak, kata dia kan. Iya Indra, tapi jangan maksain waktu dan lain-lain. Bukan masalah itu. Kita nggak tahu umur nggak, nanti besok kita, ya Allah Indra, ya kan, iya gue paham, gue bilang kan, bener juga, itu paling bener sih. Sama kayak Deska juga. Kalau ada kesempatan langsung aja, dia bilang gitu. Yang paling nggak pernah kita ketemu ya Fans Bayu yang agak susah karena di lain. Ya jarang pulang juga karena sudah. Bayu banyak kan anak keluarga lain bandel sekarang. sih. Bandel ya Yu. Udah nggak ngomong lagi kan. Dia udah tahu cewek sekarang. Kalau dulu nih guys di Jenderal itu yang paling Cupu lah ya maksudnya. iya paling cupu nggak tahu cewek Bayu gitu. Jomblo kok high quality ya kan. Betul. Karena dia belajar main musik udah gitu doang. Hidup dia cuman gitu Mas, dua Tapi itu ketika doang. di Jakarta dia jadi over ya. Nakalnya telat. Sorry lu Yu, bukan mau ngomongin lu ya. Tapi memang sesuatu banget buat Bayu yang berubahnya. Buat gue ya memang sudah. Ya karena berhadapan dengan kondisi kota sih ya. Karena jadi mungkin dia berubah jadi lebih dewasa, lebih besar, lebih banyak pergaulan kan. Ya udah, itulah Bayu sekarang. Dan dia yang paling bujang ya. Iya. Yang masih bujang dia. Kalau yang ada 1 second kan ya. Iya 1 second jomblo. Ringga second sekarang. Duda men. Tapi dia sudah kan artinya kan. Iya. Kalau Bayu kan belum. Ringga seneng banget nih dipromosin jadi. Aduh, jadi Ringga jomblo. cari lagi nggak? Bayu mungkin terlalu ya. Ini sumpah Pemilih ya. kali ya. Bayu pemilih sih kayaknya ya. Kebanyakan strategi kalau gua rasa sih. Jadi kebanyakan strategi, ancang-ancang, planning dan lain-lain, ceweknya diambil orang. Lu miara, lu jagain jodoh orang. Gitu kan. Jodoh orang lu Ini kata jagain. Bayu, bangsat Angga kata dia. Bongkar terus nggak kata dia kan. Bongkar terus kata dia kan. Tapi gue yakin sih nggak lama lagi lah. Ya nggak? Iya. Mudah-mudahan kita doain lah. Anak gue udah gede yuk. Ponakan lu udah gede. Anak ponakan lu sudah main band juga. Udah ngeband. Masa lu masih juga gitu yuk?
Berubah lah. Ya geleng-geleng Bayu nih suwe kata Bayu kena gua. Aduh, nggak apa-apa lah, Bay. Kita harus senggol-senggol semua. Pas gua ketemu sama dia kan lagi apa dia baru punya pacar baru tuh. Dikenalin sama gua langsung bilang sama pacarnya. Gua bilang, "Kamu mau tahu tentang Bayu? Apa aja tanya sama saya. Tanya sama saya, Dek, ya kan. Kalau kamu curiga apa tanya sama saya. Saya tahu semua Bayu ini," kata gua. Ya kan, keluarganya kan, kakak-kakaknya ya kan, rumahnya. Mas Joni. Mas Joni. Tahu semua saya. Saya sekelas sama Bayu nih bahkan sekolah itu. Ngekek Bayu. Terus kata Bayu kan. By the way anyway Ray ngeband ya? Rere sekarang ngeband. Nah itu enggak beda lagi enggak. Kan dari itu ngeband tuh. Apa kabar Ray? Kamu itu masih bayi yang kecil dulu itu ya kan. Dan kamu sekarang jadi anak band dan kamu nggak ngobrol sama Om Angga. Oh gitu. Gitu ya Ray. Ya. Jadi influence-nya kuat banget ketika dia tidur di bawah studio. Ikut manggungnya Jenderal dan Flat saat itu kemana-mana. Jadi kalau yang namanya orang dari kecil sudah dengerin, ketika besar itu dikasih gitar, ya udah jalan aja, latihan sebentar, kursus sebentar, udah jalan aja. Nah yang lucunya lagi, ketika gue pernah tawarin tuh ke anak gue, Mas, Papa mau jadiin kamu, aku jadi manajer kamu mau nggak? Ditolak mentah-mentah, enggak kata dia. Udah setahun aja. Kenapa? Ini tau nggak, papa kamu ini manajer rebutan tau nggak? Pada zamannya diperebutkan banyak band supaya Mas Boy megang loh. Pernah tuh nggak? Kalau itu kan abis Jenderal, ya, Deska keluar masuk ke gue. Saya Hardian sama Deska datang. Dalam saat yang bersamaan, Flat naik tuh. Jenderal mulai hijrah kan. Kekosongannya diambil Flat saat itu kan. Diambil Flat, itu datang Napoleon kalau nggak salah waktu itu. Bandnya Jimmy. Kayaknya band Jimmy datang ke gue minta kalau nggak salah. Tapi gue tolak karena gue mau fokus sama Flat. Dan memang tipikal gue memang nggak bisa pegang dua. Karena gue nggak fokus sama satu. Kalau jadi satu dulu, ya emang kan booming juga tuh kan Flat abis ketika Jenderal hijrah ke Jakarta, Flat nguasain sini. Itu gue diminta, gue nggak dikasih sama, gue nggak kasih sama gue. Karena pikir gue kalau gue pegang dua karena gue bukan nggak maunya, karena gue nggak bisa punya waktunya, karena gue kan kerja juga saat itu. Sampai sekarang sih gue masih PNS kan. Nah, itu gue nggak bisa, bener-bener nggak bisa gue fokus mau pegang dua, megang mereka ini megang Flat, ini lebih gila lagi nggak? Kalau di Jenderal 1-2 kali ganti personil aja. Kalau Flat itu berkali-kali ganti personil, kadang-kadang nggak bilang sama gue. Deska perfeksionis sih. Gila itu mah musisi banget itu mah. Seniman banget itu mah. Kelewatan seniman. Seniman banget tuh. Cuman gue akuin memang ya Deska memang seniman. Seleranya tinggi banget. Tesnya tinggi. Ya kan berantem mulu sama Ringga. Yang gue suka dari Deska itu gitu. Gue banyak petik pelajaran dari Deska. Deska termasuk salah satu orang yang ngajarin gue wawasan musik. Banyak tuh dari Deska. Jadi greget dia tuh gue rasain banget gitu loh Mas. Dream Theater dia tuh. Wow. Semuanya sih sebenarnya banget tuh loh. Dia passionate banget gitu. Oh, jadi ya itulah maksudnya percuma juga kita bermusik kalau nggak bisa dirasain energinya sama orang gitu. Nah, kembali ke yang tadi gue coba tawarin ke bocah tuh. Gak mau. Dia sepertinya emang dia tahu bapaknya seperti apa dulunya. Karena kan sudah rekam semuanya kan ketika kecil. Tapi ketika gue ajak, ayo kita dorong lagi. Kayaknya dia gak mau masuk circle gua nggak mau, walaupun dia dalam circle itu ketemunya ya teman circle gua juga gitu. Iyalah. Tapi nggak mau, anehnya. Gua pikir kenapa ya nggak mau. Gua tanya sama mamanya. Ya mungkin karena satu nggak bebas sama orang tua. Lo ingat Ringga dulu didatengin sama bapaknya nonton aja nggak mau. Itu terjadi sama gua dengan anak gua. Gua duduk gitu sama mamanya nonton. Itu dia yang nggak mau. Dia ngapain sih ditonton mungkin. Jadi anak bokap, jadi anak keluarga, jadi anak manis tuh nggak mau. Jadi menurut gue sebenarnya bukan karena gue yang nggak pengen anak gue naik, tapi biarin aja mereka menemukan jalan sendiri. Biarin aja mereka menemukan jalan sendiri. Kalau mentok gue cuma bisa bantu dari belakang begini. Walaupun di belakangnya gue tetap ngubungin orang yang itu, gitu loh. Bilang itu anak gue tuh gini.
selagi masih bisa gue bantu ya gue bantu. Kalau memang dia nggak mau dibantu ya gue lepas aja. Termasuk dengan pola yang sekarang manajernya juga kan gue pernah manajernya tuh kebenaran anaknya Mas Ni. Salah satunya. Kan ada 2 manajer tuh. Iya. Anaknya Mas Ni oke lah dia masih punya. Bapaknya sudah seperti itu lama kan. Nah yang satunya juga baru kan. Gue juga gak ngerti. Ya kesannya memang kalau yang satunya manajernya sekedar dampingin doang gak. Karena gue udah bilang fungsinya manajer tuh banyak Mas. Dia harus tahu jam jadwalnya. Dia harus tahu segala macam kebutuhannya. Dia harus tahu karakternya. Dia tahu bagaimana marketable-nya buat mereka. Yang pasti mereka juga harus menguasai apa sih venue. Itu kan nggak main-main. Kalau memang bukan orang panggung, gue jamin bingung. Iya, gue jamin bingung. Karena gue juga kan ketika ingat kalau dia nggak punya pengalaman, palingnya dia cari pengalaman gitu. Harusnya seperti itu. Kan pengalaman bisa didapat tuh dari banyak informasi. Banyak informasi, banyak cara. Ingat nggak yang ketika di bukan pasar seni, yang di belakang itu lapangan enggal belakang, Lapangan merah. Yang Sekarang udah jadi Elephant Park. Nggak, bukan yang Elephant Park, yang belakang sebelah sini. Yang mana Mas? Yang sekarang punya Korem. Saburai. Iya, Saburai yang belakang kan, bukan yang Elephant Park. Kan Elephant Park kan di depan. Yang belakang. Oke. Yang punyanya Gatam. Oh iya yang pintu masuk gor yang Iya, betul. Ya, itu. Oke. Itu ingat nggak lo pernah kan pada satu saat gua ngerubah tampilan Indra yang tadinya gua harusnya naik panggung biasa, gua rubah muter jalan pakai wireless. Yang kita masuknya dari luar. Tahu-tahu si Indra masuk dari penonton. Yang jagain kalau nggak salah si Saduy apa Daus ya waktu itu. Ya, duo itu loh. Iya, kan dia kan pakai wireless, dia nyanyi, orang nyari mana penyanyinya. Lah itu kan bagian dari bagian dari aksi panggung kan. Ya namanya entertainment kan kalau begitu-begitu aja mau jadi apa enggak. Artinya menguasai konsep panggung. Konsep panggung. Gimik panggung. Seperti apa. Jadi itu kan Indra kan langsung wah ada pada nengok semua kan. Orangnya di belakang. Suaranya di sana, orangnya di belakang, nggak ngerti. Tahu-tahu dia keluar deh jalan ikut ke depan. Itu sengaja gue bikin seketika itu juga. Kalau nggak genre nggak bakal terkenal juga kalau gue nggak gitu-gituin. Nggak ada kan. gimmicknya. Kalau cuman sekedar nyanyi di panggung Indra gitu-gitu aja ya selesai. Iya. Emang harus seperti itu. Karena konsepnya sudah show Mas. Nah iya. Ya, Nah anak-anak ini sekarang harusnya konsepnya juga ada show loh. Nah, iya mereka kan. Nah dulu gue ada pertanyaan ke gue. Manggung, ya udah nggak manggung. Beda dong, gue bilang kan manggung sama manggung yang lu maksud. Iya. Manggung itu ada 2 tipenya. Yang satu show, sifatnya pertunjukan. Gue bilang. Yang kedua ngamen, kata gue kan, main-main aja. Iya. Ya main on the spot, main atau kita reguler gitu kan. Nah betul. Ya udah lu ngulik, lu main, lu terima request, lu main on the spot gitu. Tapi kalau dia show, konser, pertunjukan, dia butuh drama, gue bilangan, dia butuh apa ya, gimmick. Iya. Itu bedanya, gue bilangan. Kalau tiba-tiba lagu, misal contoh kecilnya aja lah, gimmick panggung itu, misalkan Mati Berdiri lagunya gitu. Nanti di tengah-tengah itu ada apa namanya, perkenalan itu, atau ada stage X, apa namanya, demonstrasi pemain bandnya gitu kan, betul, ada nah betul. Gitu artinya gimmick. Artinya gimmick itu bisa dari lagunya sendiri, bisa dirubah aransemennya gitu kan. Atau yang tadi Mas muncul vokalisnya muncul dari tempat yang helikopter lain, misalkan gitu kan. Itu nambah rasa. Nah, yang sekarang ini memang nggak seperti itu juga sih orang anak sekarang. Tinggal main aja. Dan mungkin kalau di zaman dulu yang main ya harus tahu alat semua. Kalau mungkin sekarang disiapin orang, ya udah tahu jadi aja. Kalau dulu kan enggak lah. Pegang masing-masing semua barang. Gitu, ya artinya walaupun gini loh, kita dulu punya kru tuh. Kru itu sama fakir ilmu juga ya kan. Nah tapi kan kita maintenance nih. Iya diajarin kayak gue butuhnya ini lagu ini, gue butuh ini segala macam. Iya, siapa namanya, Saduy sama Daus dulu. Doi set drum begini, us begini kan. Doi set keyboard begini,
set gitar set keyboard Bayu begini, set gitar gue begini. Itu colokannya begini, ya kan? Nah mereka belajar tuh sampai akhirnya, doi, selama kita masih bisa bareng, kita bareng-bareng terus nih, kita untuk cek sound dan lain-lain lah ya. Tapi ada kondisi doi, di mana nanti misal nih alat harus nyampe duluan di venue, kita masih interview radio. Iya. Itu gimana? Ya kan, lu ngerasa ada gua, nggak bisa, lu harus belajar, lu harus tahu. Jadi di mana nanti kita sudah selesai, itu doi gua deg-degan selama wawancara radio tuh pasti. Ini Sabi gimana ya? Tapi dan kan, gua harus yakin banget lu itu bisa mastiin itu semuanya gitu. Yang terjadi kan di Jenderal, para kru itu kan nggak pernah tergantung sama sama pemain akhirnya. Sampai kan? Akhirnya mereka itu benar-benar bisa benar-benar jalan udah sendiri. Udah nyuruh malah Mas. Ntar aja datangnya. Boy, gaya-gaya ya. Ala-ala ya woi sekarang woi. Tapi memang bener ya. Jadi memang band Jenderal itu alat nyampe duluan. Dari nol banget dibikin sampai mereka untuk kelasnya daerah provinsi itu seperti pemain besar, walaupun sebenarnya juga kita juga ala-ala saat itu kan. Tapi sudah mencoba untuk seperti itu. Dan ketika lu dihijrah juga lu udah gak kaget kan? Iya. Jadi maksudnya gini guys, dulu Jenderal tuh bukan banyak gaya juga. Tapi memang kita maintain teman-teman yang mau gabung bareng gitu kan. Terus kita ajarin juga teman-teman hingganya pada saat mereka bisa, mereka benar-benar 100% gunain kemampuan mereka. Jadi kayak, wih Jenderal mah enak dibawain cruise dan lain-lain. Enggak juga bro. Itu merekanya sendirinya aja gitu ya, mau datang set up, pokoknya anak-anak ntar aja dulu datangnya kan, pokoknya aman semuanya, aman gitu kan, daripada kita kerubutan ngumpul bareng ngapain, nggak enak juga dilihatnya gitu. Itu kan sampai bagi dua. Dulu kan kalau state manajernya Adi yang berangkat duluan ke sono. Iya. Gue bawa lorong kemana lah, urusannya apa gitu, baru kita belakangan, rata-rata kan gitu. Dan memang itu terjadi sekarang kan akhirnya sudah biasa seperti itu. Nah, apakah di zaman itu ada yang seperti itu, seperti Jenderal? Nggak ada. Baru kita yang kita bikin seperti itu, dan itu sampai sekarang belum ada lagi yang seperti itu. Iya. Kenapa nggak bisa bikin seperti itu lagi di sini? Makanya harga Jenderal dulu tuh naik terus, Mas. Ya gue juga nahan-nahan kan. Kagak mau gue dimurahin. Karena yang gue kasih makan banyak. Iya. Nah artinya lu kan mampu membreakdown itu. Iya. Gitu. Sekarang kan manajer band tuh kalau dia nggak mengenali bandnya, artinya kebutuhan bandnya ya, bukan cuma bicara personil tapi produksi bandnya, dia nggak bisa ngukur berapa sih sebenarnya gue harus jual band ini gitu. Anak-anak yang kru aja itu butuh makan, butuh rokok. Iya. Kalau kita dulu sama vendornya rokok, enak banget, iya, kan? Gue minta sekian slop jelas. Iya. Nah ini jatahan. Berbagi. Selesai kan? Iya kan? Kalau nggak ada gimana? Gue harus siapin itu semua kan. Rokok mahal, coy. Asli, apalagi sekarang. jadi benar-benar. Pokoknya manajer itu kalau untuk yang ini kan kita nggak ngomong. Kalau temen gue yang gimbal itu memang sudah mainnya di tataran Nusantara lah. Kalau gue baru di bawah lah. Cuman di sini gue bicaranya saat untuk daerah, bukan untuk saat itu. Saat besar tadi kita dari Angga ngomong juga kan, kalau yang di manajer paling tinggi kan beda lagi. Iya, beda lagi. Ini gue harus mewakilin itu semua. Dengan hanya berdua saat itu, gue dengan Adi, dengan beberapa kru, gue harus jalanin itu untuk bagaimana Jenderal jalan. Dan ini sorry yang kita bicarakan Jenderal banyak karena memang studi kasusnya di Jenderal, studi kasusnya, dan memang juga saya pegangnya, gue juga pegangnya cuma Jenderal saat itu yang kita awal dari awal. Dan memang benar-benar Jenderal gue pegang dari nol, dari anak bocah yang pakai celana abu-abu, harus gue bikin mereka jadi anak-anak yang bisa jadi atas panggung yang profesional. Iya. Itu benar-benar itu maksudnya kelasnya pro gitu. Iya, benar-benar gue rubah gitu kan. Nah itu gue butuh perjuangan sangat panjang. Bagaimana gue harus ngerubah karakter seorang. Nah ini pertama kita harus baca karakternya juga anak band itu pertama. Karakternya kita harus pegang semua. Kalau memang benar-benar mau blend sama band itu sendiri, kita harus pegang karakter anak-anak. Yang kedua, kita emang harus tahu marketnya lagi. Gue bilang lagi, marketnya lagi mereka seperti apa. Yang ketiga, bagaimana lu bisa jaga di interpersonal ini tetap awet. Lah kalau si Angga ngomong gue jadi bapaknya bener. Ya sampai pacaran gue yang ngurusin. berat banget. Tapi ya enggak. Tapi semua anak-anak itu gini Mas,
semuanya itu akrab sama lu gitu, nggak ada yang lolos. Sampai ke kru istilahnya gua, Ringga tuh sebandel-bandel itu aja deket banget sama lu. Apa Indra ya kan, nggak ada yang lolos dari lu. Maksudnya yang kontra sama lu itu malah nggak ada. Ya, karena lu tuh kayak masuk kayak jadi temennya kita gitu loh. Ya walaupun lebih jauh walaupun umurnya. Lebih tua, iya, tapi gue emang harus begitu. Kalau nggak gitu gue nggak tahu karakter lu. Iya Pak, kalau lu kondisinya waktu itu lu teknik lu salah tuh. Mungkin udah selesai. Nggak nyambung Mas Boy. Iya, benar. Memang itulah ya gue bilang, masukin mereka itu harus begitu. Kalau nggak kita jadi karakternya, bisa baca karakternya anak-anak ya nggak akan jalan. Nggak bakal jenderal sebesar ini, nggak bakal jenderal punya nama sebesar itu. Buat gue bagian dari prosesnya jenderal itu gue masuk ke dalam proses. Ya minimal sejarahnya jenderal, gue jadi bagian dari jenderal lah. Walaupun gue juga bukan jenderalnya, cuman gue bagian dari jenderal. Bagian dari orang yang ikut andil besar, walaupun ya besarnya di Lampung, bisa bikin batu pondasi pertama mereka untuk berubah, kalian untuk berubah. Itu aja sebenarnya. Dan buat gue, dan siapa, ya memang Mas Ferry mana yang itu jenderal? Itu masih tetap sampai sekarang. Oh lu yang manajerin band yang itu ya, itu gak bohong lo nggak? Iya makanya. Sampai sekarang itu masih sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Dan cerita detailnya lo tahu semua lah. Ya tahu. Anak-anak curhat semua sama lo. Tahu semua. Yang gua nggak tahu ceritanya Ringga misalkan itu lo tahu. Tahu. Karena ya buat gua, lu pada semua adik-adik gua semua gitu kan. Ya kayak Ringga, apalagi gua ketemunya di balik kelas 1 SMA. Gue ketemu banget sama Ringga. Sekarang aja kalau curhat kepepetnya pasti sama gue terakhirnya. Kalau dia sudah nggak bisa selesain, dia cari gue ngobrol. Karena cuman gue yang bisa. Ya nggak, lu maunya gimana? Gue bantu. Nah, kira-kira seperti itu. Karena emang gue jadi ya kakaknya semua lah. Termasuk Daus ya itu juga masih ngobrol sama gue. Saduy yang gotong gue. Dari nol Saduy gue aja dari nol banget. Itu yang gue dari berandalan itu. Dari dia nggak tahu sampai dia sekarang kerja udah settle, alhamdulillah. Gue senang banget kan gitu kan. Ada yang berubah dari kehidupan orang yang tadinya biasa-biasa aja. Sekarang bisa hidup. Ya keberhasilan orang kan nggak sama. Tapi ketika melihat dia berhasil, bisa hidup, bisa punya keluarga, bisa kerja dengan baik, itu buat gue syukur alhamdulillah. Senang banget ngeliat kayak misalnya Bayu sekarang sudah settle dengan pekerjaan yang sekarang, Indra dengan yang sudah milih jalannya, hijrahnya, Deska juga dengan hijrahnya. Gue tetap pada posisi yang di tengah, gue kakak lu, dan lu datang pasti gue akan sambut. Lu nggak datang juga kadang gue tanyain di mana lu kadang gitu kan. Sama termasuk di flat juga gitu, gue juga bagian dari mereka, karena ngebesarin mereka juga sama seperti ngebesarin jenderal. Bahkan gue bilang lebih kompleks flat dibandingin jenderal. Ya, itu kompleks banget. Kalau kita dulu maksudnya ribet orangnya tapi visinya satu. Betul. Visinya kita tuh satu, semua sama visinya. Apa yang lu pikirin tuh sama kayak yang gue pikirin, kayak Ringga pikirin ya. Walaupun kita misalkan Ringga bandel, Indra yang sibuk dengan selebritas dia dan lain-lain. Tapi kita tuh cuma satu tujuan yang mau kita sampein. Ya kan? Seiring perjalanan kita cekcok itu kayak ya, tapi tetap aja cekcoknya kita itu supaya nyampe ke situ gitu. Apalagi megangnya kayak saat itu kan ya Indra kan jadi ya kalau dibilang kan siapa sih frontman-nya kan pasti Indra kan. Siapa yang nggak tahu Indra saat itu kan? Selebriti saat itu kan. Terus Ringga yang orangnya memang agak petakilan. Ya gue suka marah juga kan, di bawah itu ada yang nyumputin botol gitu kan. Gue tahu-tahu ada botol Ringga itu pasti. Main sudah kacau, udah setengokan aja semua. Makanya dia tuh akur bener Mas sama kru band. Ya kalau nggak akur nggak ada yang bawain kan, gue nggak pernah boleh. Dia kan dia itu kan depan kita clean ya, kan ada apa-apa. Padahal itu di belakang Saduy sama Daus udah di kode sama dia. Ada itu yang dalam tas itu kan. Gua kagak lihat ke atas, dia sudah pegang di bawah. Dia ada yang duduk di bawah itu kan. Udah selesai duduk satu kasih. Gua lihat, kok jadi mainnya begini kan? Nggak ketemu. Setengokan, astaga. Tapi akalnya banyak Ringga itu. Tapi walaupun ketahuan sama lo, paling nggak dia udah berusaha untuk menyembunyikan itu Mas.
Kalau dia terbuka mungkin lo marah ya kan. Ya kan gue nggak izinin. Iya. Gue bilang kalau lu pada kayak gini gue yang rusak. Iyalah. Kenapa? Nah, bertanggung jawab lagi. Nah, itu salah satunya nih. Bertanggung jawab itu yang berat. Iya. Lu main, lu rusak, lu nggak bagus, lu bermasalah di atas panggung. Yang dimarahin bukan dia, Yes, yang dimarahin gua saat itu. Itu poin yang mau gue sampein. Berat banget. Jadi bukan sekedar lu main, lu salah yang dimarahin bandnya. Enggak, yang dimarahin gua yang tanggung jawab. Pasang badan, nggak main. Waduh nggak. Kalau yang kayak gitu tuh gue udah berapa kali udah berhadapan seperti itu. Gue manis-manis bawa band. Ini gue jual nih kuenya enak. Minumannya manis, enak, dingin, seger, semua segala macam. Ternyata zong. Ternyata enggak apa yang gue omongin. Habis gue kayak gitu. Dulu gue cerita dikit nih. Dulu waktu pas gue ngobrol sama Aji Moki, manajernya Kangen Band dulu bro. Bro kangen ya. Dulu gue ngobrol tuh sama Aji. Jadi Aji bilang kayak gini mas. Megang Kangen Band itu enggak? Sudah kayak nyawa taruhannya katanya. Iya. Deg-degan jam karet jangan lo bilang. Waduh. Aduh. Kalau jam karet sih masih mendingan. Ini udah jam molor banget. Gue mesti tetepin main jam 8 nih. Jam 6:30 gue nggak mau tahu lu pada siap di sini. Karena gue harus cek bajunya, cek sepatunya, cek alatnya. Kru udah standby duluan dari sore. Kadang udah di venue kru. Gak bisa, masalahnya bahaya. Karena gue tahu modelnya mereka ini kan. Yang satu masih sama cewek jalan, yang berantem lah sama ini. Yang masih sibuk tidur. Aduh, gue ada deg-degan banget yang kayak gitu. Dan itu gue ngalamin banget. Di beberapa band tuh gue ngalamin bener. Dan lu tahu tipikal anak band yang otak kanan. Iya. Otak kanan ini kan otak absurd, bebas. Radikal bebas banget. Gue bilang nggak pernah ada yang namanya runtut 1, 2, 3, 4. Enggak, 1 loncat 13. Gue yang stres ngelakuin. Unpredictable. Unpredictable banget. Nanti yang masuk misalnya si Rajin terlambat tuh Deska kalau nggak salah sama Ringga berdua. Deska sama Ringga, iya. Dua-duanya bucin. Itu yang gue bener-bener paling takut itu yang kan. kalau Deska bucin mas. Iya. Kalau Ringga lupa. Itu dia. masalahnya. Kalau Ringga tuh lupa. Gue stres banget ngurusin yang kayak gitu-gitu. Tahu-tahu udah mau deket baru nongol. Gue deg-degan, lu pakai baju apa? Lu pakai sepatu apa? Lu mana? Double pedal nggak? Double pedal. Double pedal lu mana? Rusak ininya rantainya. Ingat nggak kita lagi main rusak? Ngelas dulu. Aduh, itu kan deg-degan semua. Nah, yang itu yang gue bilang fungsinya manajer harus bertanggung jawab semua berjalan dengan baik. Itu yang nggak pernah dicatat. Iya, masalahnya dulu kalau Ringga kan harus main pakai double pedal. Kalau nggak double pedal dia nggak ada, dia bad mood. Nggak ngerti gue juga kenapa harus double pedal, lagu-lagu standar aja. Iya, karena dia kadang suka males gitu. Iya, kebawaan kiri kanan. Betul. Jadi, kebiasaan. Ya karena sudah passion dia sih ya. Sampai sekarang kan masih begitu sih. Sampai sekarang. Gue ngeliat di kantor dia ada satu drum set sama dia. Iya. Udah tuh masih double pedal juga. Ada dia. Artinya memang itu passionnya si Ringga kan. Oke, kembali ke situ kalau menurut gue yang paling utama memang adalah di manajer itu adalah tanggung jawab. Iya. Tanggung jawabnya besar sekali. Nggak ada lagi yang namanya lu udah panggung, mereka yang bertanggung jawab di atas panggung, tapi gue yang bertanggung jawab atas mereka berjalan itu di atas panggung. Sampai jadi, sampai turun, sampai selesai, sampai nerima dana dari hasil kerja. Itu memang kita, walaupun kita pegang juga, kita juga nggak boleh pakai. Ini makanya gue pakai aja, gue nggak bisa juga. Karena ada yang harus gue bagi, ada yang nggak harus gue bagi. Bukan berarti mau gue ambil, tapi emang harus ada keep untuk kondisi kan. Kita masih saat itu mau jalan kan, masih mau jalan dan kita juga mungkin saat itu masih sama-sama belum punya apa-apalah. Kita sama-sama berintis dari semua kan. Jadi yang kita harus tutupin itu semua, termasuk kita harus latihan, kita harus bayar. Iya benar. Kalau bisa kan gua tuh bagaimana caranya anak-anak nggak keluar uang, walaupun kita nggak dapat uang. Kalau latihan kita nggak susah. Nggak keluar uang. Kita tahu kondisi semua kan saat itu, dan itu kan berjuang untuk semuanya jadi besar. Alhamdulillah, gua ngelihat semuanya menjadi besar semua, termasuk Rizky kan gue juga tahu karakter Rizky, gue tahu karena Rizky juga pernah di flat juga, akhirnya gue ditarik jenderal ketika di hijrah juga di Jakarta kan, gue juga cukup paham. Deska yang pindah ke Da Vinci, flat jadi Da Vinci, gue juga paham. Dulu Deska kata Rizky,
Deska tuh bikin band diem-diem sama Stellar dulu dia tuh. Oh, makanya Rizky terus jadi Rizky nggak bilang-bilang sama gua nggak, kata dia pas dia di podcast dia kan. Ya gua nih maksudnya apa nih Deska? Nah gitu, itu juga nggak gua fokus. bilang, lu ganti gitaris nggak ngomong sama gua. Bukan berarti gue juga pengen ngatur lu di dalam itu, enggak. Kalau lu nggak ngomong tiba-tiba masuk yang baru, gue siapa dia? Ketika Hardian ganti ke Aji ke Jimmy, Iya. kan gue bingung. Tahu ganti. Nah fungsinya manajer jadi buat apa saat Iya, itu? makanya gue bilang ke Deska, Des lu tuh cocoknya jadi produser, gue bilang kan. Tapi yang bagusnya sebagai produser. Iyalah dia. karena satu tes lu tuh tinggi, wawasan lu luas. Daripada lu bikin satu band, nanti lu tiba-tiba lagi tesnya di sini, lu karena nggak enak sama band lu, akhirnya lu bikin project. Nanti bikin ini nggak enak sama band lu bikin project lagi. Iya. Ya kan, ada kalau masih bisa lu ganti orangnya untuk test case yang ini yang baru, enak juga. Karena lu nggak enak jadi bikin. Iya. Mendingan lu berdiri, terus lu produserin nih. Gue mau band yang seperti A, ya udah lu bikinin projectnya. Lu jadi orang di balik layar. Tapi sekarang dia sudah nggak semua. Nggak semua sekarang. Udah selesai kalau buat Deska. Cuman tetap dia masih mau untuk ya Tapi masih bantu-bantu. bantu masih mau. Kalau bantu. Tapi kalau untuk dia di depan dia udah nggak mau. Nggak apa-apa sih. Itu udah pilihan dia. Kalau menurut gue sih Indra juga begitu. Itu udah pilihan mereka semua. Iya, kayak tahun lalu tuh Deska masih sempet kerja bareng sama gua, dia ngoperator. Terus gua ngedirect musik di situ dan ngeblend banget, dan kerjaan gua kerja berdua dia itu pada bengong tuh anak-anak yang ngeliatin gua sama Deska kerja. Detil banget ya. Detil banget lagi. Detail dan cepat. Detil banget anak itu. Detail dan cepat. Jadi Deska salah tak gua ulang tak. Itu berdua itu dalam kurun berapa jam itu bisa nyelesain 4 lagu. Itu pada bengong anak-anak. Zaman dulu waktu dia kosan dengan komputer dia yang kayak gitu aja dia bisa bikin lagu bagus. Ya kan? Ya, makanya. Lagunya bagus-bagus tuh dia tuh. Banget. Cuma nggak pernah mau nggak mau. Ya udah stop aja lah dia gitu kan. Iya. Gue pernah sempat ngomong sama Deska. Ada lagu nggak Des? Tuh si itu Rere mau ini tuh. Iya mas. Ada kata dia. Nggak mau ngasih. Banyak itu Des, kasih lah lagu itu. Ya Nggak mau kan? ngasih. Mau diapain dulu? Kasih lah Des buat ponakan Dulu lu, mas, Des. waktu pas album Jenderal yang mati berdiri itu gue minta lagu Di Atas Langit sama Deska. Des, gue bilang kan, Di Atas Langit ini lagu yang cocok banget sama Rizky. Gue bilang, gue nggak pernah gini loh Des, gue bilang kan. Kalau sisi idealisme gue sama anak-anak, gue nggak pernah mau pakai lagu orang. Gue bilang kan, karena mau ini album pertama kita skala nasional, kita mau originalitas kita yang kita keluarin. Ini sisi idealis Des. Tapi kami runtuhkan ini semuanya demi Pasar. Ya bukan pasar juga sih mas, maksudnya yang cocok sama Rizky gitu kan. Kita cari penyanyi maksudnya yang cocok sama vokalis kita nih. Salah satunya lagu itu Des. Nah lagu itu kan skalanya masih Lampung doang nih Des. Gimana kalau kita besarin, kita perdengarkan lagu ini skalanya nasional? Nggak dikasih loh sama dia. Apa coba alasannya? Nanti kalau Di Atas Langit diambil nggak, terus flat lagunya apa kata dia. Gue langsung marah sama dia. Marah bukan berarti gue baper karena nggak dikasih lagu, bukan. Gue akhirnya gue balikin. Lu ini musisi bukan? Diem dia. Iya kan. Kalau tukang donat mas, nih lu tukang lu tuh tukang burger. Iya. Tukang burger kan? Iya gue tukang burger dulu ya. Kalau 10 burger lu diambil orang, diminta orang, lu masih bisa bikin burger lagi kan? Bisa. Dia nggak mau. Harusnya kan gitu kan. Dia mau lu keep punya pencipta dia. lagu, gitu Nggak kan. bisa dia. Ya nggak apa-apa, ambil aja, ya kan. Jual deh, ya kan. Berapa, ngobrol sama produser gua kalau lo mau jual, ya kan. Tapi Di Atas Langit itu memang bener cuma Rizky yang paling enak. Makanya gue bilang itu Des, gue datang nemuin lu karena itu Rizky udah nggak ada ampun. Rizky itu bilang ke gua, itu lagu yang paling paling taste-nya. Kenapa nggak kata dia, lagu itu taste-nya kena banget sama gua. Dari proses pembuatannya sekalipun tuh, Deska sama Ardian boncengan naik motor bawa PC ke rumah gua. Lagu itu direkam di rumah gua kata dia. Itu Lagu Di Atas Langit itu direkam di kamar Rizky. Itu PC, Deska tuh bawa PC, boncengan bawa motor. rekamannya Depan di kamar mau bikin. kamarnya Rizky. Kamarnya Rizky. Makanya Rizky tuh ngerasain banget tuh
perjuangan lagu itu, taste-nya lagu itu, hingganya dia nyanyinya bener-bener enak gitu loh. Tapi memang bener kok Rizky itu lagu itu. Satu lagi Surgaku Hilang tuh. Surgaku Hilang. Itu kan terjadi sama si Pepeng kan. Ya. Ya bukannya gue bilang Pepeng gak enak juga. Tapi memang itu punyanya Rizky gitu loh suaranya. Ya gue gak ngerti ketika orang lain nyanyiin. Ada yang hilang. Iya memang gak pas gitu loh. Bukannya gak pas karena mungkin karena gue sudah denger yang awalnya ya. Gitu. Jadi tiba-tiba gue denger orang lain, aduh gak ketemu menurut gue. Iya. Tapi kalau menurut orang lain sih gak ada masalah. Tapi nyanyinya sama-sama enak. Sama-sama enak. Cuman kita yang sudah biasa dengerin, udah ini. Karena gue mau denger, ini salah satunya gue pegang flat ya. Nah. Nih, ketika gue berhenti dari Jenderal mau hijrah nih, mau lebih besar nih. Jenderal mau akhirnya ke Jakarta dengan sama Rajo, sama Rajo. Itu mereka tawarkan ke gue lagu itu dulu, 2 lagu itu. Gue dengerin dulu lagu itu. Itu yang bikin gue mau nggak? Iya. Kenapa? Gue bisa jual. Ini lagu bagus banget nih, bagus lagunya gini. Karena nggak ada saat itu gue bisa dengerin lagu yang segitu gue denger, gue bisa klik. Iya. Gue bilang oke, gue pegang lo. Siapa aja yang main ini? Itu yang datang Deska sama Ardian ke Peca di bawah, di depan fotokopi bawah. Iya. Itu duduk nyamperin gue. Mas, begini nih. Gue bilang, lu udah gak di Jenderal lagi, Des? Enggak. Wah, kan gak jauh jaraknya antara gue dengan Deska. Tinggal berapa bulan Deska ke gue. Iya. Gue bengong, serius lu Des? Iya. Dia kasih nih, dengar gue lagu. Lagu itu langsung gue bengong. Gila nih lagu. Deska ini gila-gilaan. Dan gue akuin Deska kalau bikin lagu bagus. Aduh. Makanya gue nyayangin dia cabut dari Jenderal tuh gitu. Gue bilang Jenderal kehilangan orang produktif. Gue bilang gitu. Iya, ada lu, ada Bayu, ada Deska. Iya. Bukannya tambah ini kuat gila itu. Ini sebenarnya saat itu. Iya. Bayu apalagi yang hobinya ya kayak lebih parah lagi tuh. Bayu yang kerjanya cuma duduk ngulik aja kerjaan. Ada 3 pencipta lagu di situ. Gimana ngeband itu nggak pasti umurnya pasti panjang banget itu. Sebenarnya. Dan buat gue lagu yang Deska itu tuh memang dia buat mungkin setelah Jenderal ya. Itu benar-benar ini hatinya Deska banget kan. Nggak bisa dilawan. Lagu ini bagus banget. Nggak usah jauh-jauh. Tuh orang rumah gue kasih lagu ini. Tahu. Dan enak banget dia bilang. Iya kalau gue aja yang ngomong dia juga lebih enak. Kuping perempuan lebih gampang nerima. Lebih enak lagi perempuan dibandingin laki-laki kan. Iya. Dia mainnya dengan perasaan. Kita kan mungkin dengernya tar dulu sih lagu ini gimana. Tapi gue begitu denger, kok lagunya bagus banget Des. Ya alhamdulillah sih memang lagu itu kan akhirnya naik kan. Naik. Waktu di Da Vinci diganti apalah Surgaku Hilang tuh jadi liriknya sedikit dirubah. Terus kalau yang Di Atas Langit memang dipakai sama mereka. Dan yang gue salutnya lagi sama satu orang itu, sama Deska itu, dia bisa ngikutin kemauannya pasar. Iya. Fakta di Da Vinci, lu lihat dong Melayunya. Dia bisa ngalahin ego dia untuk bikin lagu seperti itu. Rindu Merana apa gak geblek sih? Lu gak salah Des lu bikin lagu gini. Tapi lagu itu didengar orang. Iya. Dan booming loh Rindu Merana. Iya. Salut gue sama Deska tuh cuman itu. Dia bisa ngerubah egois dia jadi pasar yang dia bisa dia jual di pasar. Itu Deska. Sebenarnya apa ya? Ya Jenderal juga kehilangan dia saat itu. Dan gue ngerasa juga sih ketika pasarnya Jenderal kosong, gue tinggal masukin tuh enak banget. Dan Deska kan pemilih banget. Gitarisnya harus ini, drummernya harus ini, ininya vokalisnya harus ini. Nggak sembarangan kalau Deska itu. Akhirnya gonta-ganti. Itu yang buat gue ruwet juga ketika di Flat. Akhirnya gue tuh gak sama Deska sama Flat nggak mundur karena gue cabut ya. Tapi kalau banjir surut lah atau tiba-tiba gue surut aja nggak tahu ya udah tahu udah hilang. Deska naik lewat Da Vinci. Iya. Gue cuma ngomong gila Da Vinci naik. Gue tanya juga bagaimana prosesnya, juga proses nggak sengaja juga. Benar. Nggak sengaja juga denger siapa lagu ini. Memang lagu itu memang buat gue. Ya lagu bagus. Karya yang nganterin itu semua gitu. Ya satu passionnya masih ada di situ, karyanya bisa diterima, bisa didengar, bisa diproduksi sampai akhirnya ya nyampe juga gitu kan. Da Vinci berubah tuh jadi Da Vinci. Ya kalau nggak begitu mungkin nggak, namanya kali kurang ini kali ya, kurang beken ya sih saat itu ya kali ya. Da Vinci baru agak mendingin didengerin.
Oke Mas, Iya. buat nutup podcast kita nih. Buat band, ya kan? Apa dari sudut pandang manajerial lah. Buat band-band baru lah terutama Mas. Kalau kita ini obrolan kita mungkin disimak nih ya kan sama teman-teman Iya. nih bagaimana dulu memanage di era dulu. Iya. Nah saat ini dunia sudah berubah nih Mas. Ada tips apa ya kan? Iya. Gimana nih Mas? Sekarang kan platformnya banyak banget ya. Ya. Jadi macam-macam lah. Secara digital ini kan banyak banget. Tapi fungsinya manajer tetap aja seperti itu, nggak berubah. Ya kalaupun memang anak-anak sekarang, band-band sekarang bikin band baru, dia kalau butuh manajer, bukan harus punya manajer. Kalau butuh. Kalau butuh, Karena belum tentu juga sebuah band itu nggak mampu manage kan. Betul, Pasti dia ada iya. 2-3 personilnya mampu manage itu. Kalau butuh manajer, carilah manajer yang benar-benar menurut manajer yang benar-benar blend sama kalian. Dan untuk yang tingkatan bawah ya, bukan tingkatan atas nih, gue nggak bicara soal di Nusantara Indonesia ini enggak gitu. Kita bicara masalah band yang kecil, skupnya hanya daerah tapi sudah mulai membesar. Kita persingkat lah, band independen lah. Band independen lah, band independen. Itu carilah yang benar-benar manajer yang ngeblend, manajer yang mau masuk bener ke mereka. Terus punya jiwa entrepreneur atau marketable-nya, dia bisa baca marketnya, terus dia bisa juga bertanggung jawab. Intinya 3 kok. Kita udah ngomong banyak tadi. Pertama ya itu tadi, network. Terus marketnya kita harus pasarin sama tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Oh itu yang paling pasti deh. Nggak ada pilihan lain kalau mau maju, hanya itu yang perlu kita. Sisanya tinggal tergantung perjalanan adaptasi bagaimana market yang saat ini gimana. Oh iya Ya, betul, harus kita nggak tahu menyesuaikan kan loh. sekarang kan kayak mana. Mungkin kalau Angga sih masih jalan, gue udah kagak ngerti lagi. Beradaptasi dengan zaman lah intinya gitu sisanya. Tapi yang harus dipunyain dari 3 hal itu ya Mas ya. Iya. Network, market, sama Tanggung jawab, responsibility-nya. Oke. Itu penting. Thank you banget guys. Mas Boy, give applause.